sangat mungkin warga NTB itu bisa mengisi pasar kerja ini, tetapi harus dipersiapkan kayak misalnya perawat harus disiapin sebagai latar belakang perawat, kemampuan bahasanya ke Korea itu kemampuan bahasa Korea ini cukup potensi. Saya bilang mungkin salah satu negara yang bisa menjadi alternatif buat warga NTB ingin bekerja ke luar negeri Korea, terus kemudian Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di sini di channel YouTube suaraNTB.com. Kali ini saya bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI di Mataram, Bapak Abri Danar Prabawa. Hari ini kita ingin berdiskusi tentang peluang kerja di luar negeri. Pak Kepala, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Kepala, kalau selama ini Nusa Tenggara Barat itu dikenal sebagai salah satu lumbung pekerja migran Indonesia atau sebelumnya disebut TKI, Pak Kepala ya. Ya. Kita kalau tidak salah urutan keempat nasional pengirim pekerja Betul. migran Indonesia. Tetapi yang selama ini kita tahu bahwa pengiriman itu hanya dominan ke Malaysia saja, ya kemudian sedikit di Timur Tengah. Ya. Nah sebenarnya peluang kerja di luar negeri itu seperti apa sih Pak Kepala? Oke, makasih Mas Bul. Jadi seperti yang sampaikan tadi, Provinsi NTB itu warganya bekerja ke luar negeri kan cukup besar. Secara nasional itu nomor 4. Rata-rata tiap tahun sebelum pandemi itu tidak kurang lebih dari 30.000 yang berangkat bekerja ke luar negeri. Besar juga ya? Ya cukup lumayan, jadi 30.000. Kalau lihat dari jumlah penduduk di Provinsi NTB yang sekitar mungkin nggak sampai 10 juta kan kita? Hanya 5 jutaan. 5 juta mungkin berangkat 30.000 itu cukup besar yang bekerja ke luar negeri. Yang bekerja ke luar negeri itu seperti sampaikan Mas Bul memang lebih banyak di Malaysia. Hampir 90% itu di Malaysia. Sisanya di kawasan Timur Tengah ada dan Asia yang lainnya. Jabatan-jabatannya, nah kalau bicara jabatannya kerja ke luar negeri asal NTB itu kerjanya sebagai apa sih? Nah ini kalau sebagai apa aja ini teman-teman kita, saudara-saudara kita ini kerjanya ya kalau kerja di Malaysia mereka kerja di ladang. Terus kemudian yang bekerja di lainnya di sektor lain Timur Tengah itu, terus kemudian beberapa di Asia seperti di Hong Kong, di Taiwan, di Brunei, di Singapura, mereka bekerja di sektor rumah tangga sebagai penata laksana rumah tangga. Mereka ini yang perempuan, oh yang Malaysia ini sebagian besar laki-laki. Nah ini yang mungkin kalau lihat peluang sebetulnya melihat semangat atau antusiasmenya warga NTB untuk kerja ke luar negeri tinggi kan, angkanya gede loh, 30.000 itu baru kan yang tercatat. Iya jelas. Belum kita hitung yang nggak mungkin tercatat itu ya. Nggak mungkin tercatat itu, nggak ada yang bisa mencatat itu. Yang tercatat dalam sistem kita. Nah 30.000. Nah ini ada upaya pastinya. Kita pun pemerintah ini harus sama-sama dengan BP2MI dengan pemerintah daerah. Kita juga melihat bahwa potensi pencari kerja NTB yang ingin bekerja ke luar negeri cukup besar. Nah, kita perlu melihat bahwa kalau ingin bekerja ke luar negeri, bekerja ke luar negeri itu jangan nanggung. Udah jauh-jauh dari rumah, misalnya kan ninggalin keluarga, ninggalin anak, harus kerjanya jangan nanggung. Menurut saya nanggungnya itu ya kerja jauh yang betul-betul yang berkualitas, yang berkompetensi, yang akhirnya bisa menghasilkan atau hasil kerjanya itu harus sukses ya. Bisa lebih sukses. Jangan pulang susah, pulang makin susah ya kan. Berangkat susah, pulang makin susah. Ya begini berangkatnya kita dengan kondisi dengan latar belakang macam-macam, berangkat kerja ke luar negeri hasilnya. Nah, kalau bicara peluang kerja di luar negeri cukup besar, Mas Bul. Besar banget. Ada beberapa negara Pak Kepala kira-kira yang yang potensial untuk. Sebenarnya kalau kita melihat potensi kan ada beberapa negara yang kita sebut negara-negara tradisional atau negara-negara yang sudah kita kenal sudah lama bahwa banyak warga negara kita yang bekerja di sana. Pertama jelas Malaysia, terus kemudian ada Singapura, kemudian ada Taiwan,
ada Hong Kong, terus kemudian ada Korea, ada Jepang. Kalau di kawasan Timur Tengah itu hampir di kawasan Timur Tengah ada Saudi Arabia, ada Emirat Arab, ada Qatar dan sebagainya. Nah, selama ini Eropa minim sekali kita dengar. Masih sangat minim, kecil sekali. Karena tapi sebenarnya ada peluang. Peluang ada. Sebenarnya negara-negara itu punya peluang. Jadi hampir sekarang berkembangnya zaman, hampir semua negara itu punya peluang untuk warga asing, warga kita untuk bekerja di sana. Tetapi kan kita harus tahu yang mau bisa bekerja di sana, masuki pasar kerja di negara tersebut, itu dengan jabatan apa, dengan kualifikasinya seperti apa, kompetensinya seperti apa. Yang ini mungkin nanti kita pemerintah itu juga harus bisa membantu masyarakat untuk kalau misalnya mau kerja ke Eropa misalnya, Eropa itu mau jadinya apa, kita harus nyiapin apa. Nah ini harus. Tapi kita pun juga harus kita harus realistis dalam artiannya kita melihat, nah yang bekerja ke luar negeri asal NTB itu di mana sih posisinya, misalnya dari latar belakang pendidikannya, terus kemudian kalau seandainya nanti mereka tuh mau dikembangkan untuk jabatan apa yang bisa diisi oleh mereka. Nah pemerintah itu punya program. Jadi kalau bekerja ke luar negeri itu kan ada mekanismenya mas, yang bekerja melalui program pemerintah yang atau sering kita sebut G2G, government to government. Di pemerintah kita itu sekarang itu ada 2 G2G ke Jepang sama G2G ke Korea. Ke Jepang itu untuk jabatan sektor kesehatan, Korea itu jabatan untuk manufaktur dan sektor perikanan. Nah ini peluangnya cukup besar, peluangnya cukup besar dan sangat mungkin warga NTB itu bisa mengisi pasar kerja ini, tetapi harus dipersiapkan kayak misalnya perawat harus disiapin latar belakang perawat, kemampuan bahasanya ke Korea itu kemampuan bahasa Korea ini cukup potensi. Saya bilang mungkin salah satu negara yang bisa menjadi alternatif buat warga NTB ingin bekerja ke luar negeri Korea, terus kemudian Jepang. Nah Korea ini program G2G itu ya kalau dari hasilnya cukup lumayan jauh. Tapi kepala potensi pemulangan selama ini boleh lihat dari negara mana saja. Nah ada historis kan. Nah betul. Nah kalau kita lihat pemulangan, sekarang 2 tahun ini berjalan, 2 tahun ini kan kita tidak praktis proses keberangkatan atau penempatan itu kan sudah nggak ada kan pandemi. Kalau pemulangan, nah di pemulangan ini menarik mas. Pemulangan sejak awal pandemi, pemerintah daerah itu kan mengharapkan untuk bisa meminta tolong, kita diharapkan untuk bisa mendata semua PMI yang masuk. Dan itu kita kelihatan nih foto-fotonya yang pulang dari luar negeri itu siapa aja. Tetap masih dominasi Malaysia. Tahun 2020 itu ada sekitar, data kita tuh ada sekitar 16.826 yang pulang. Besar juga ya. Ini yang data kita. Dari situ negara yang paling banyak Malaysia. Malaysia itu 10.000 sendiri. 10.000 sendiri itu sekitar 64%. Nah, tetapi yang menarik di sini ada beberapa negara-negara yang selama ini memang sangat asing di telinga kita. Contoh Maldives. Terus kemudian ada Amerika, ada Jerman. Nah, itu negara-negara yang mungkin kalau ini ada Italia. Nah, itu apa? Nah, kami melihat ternyata nih ada satu gambaran bahwa PMI asal kita tuh ternyata nggak semuanya kerja kok, nggak semuanya kerja di negara-negara yang tadi kita sebutkan, Malaysia, kawasan Timur Tengah, di Saudi, ada juga negara lain. Nah, jabatannya apa? Nah, ini satu lagi peluang untuk kerja di awak buah kapal atau kapal pesiar khususnya. Di kapal pesiar itu kemarin kita mendata mengkhususkan karena ini cukup menarik dan ada sekitar 251 jumlahnya sih banyak juga ya, tapi kalau dari 16.251 berapa persennya kan, tapi bukan kecil besarnya sebetulnya, bahwa ternyata ada potensi yang bisa diisi atau potensi pasar yang bisa diisi warga NTB yang ingin mempunyai kesempatan untuk kerja ke luar negeri itu di sektor itu. Bagaimana kalau di Maldives itu sebagai apa di situ? Dia sektor pariwisata ya, hospitality industry, tempat pariwisata kan? Ya, dia kerja di perhotelan. Memang jumlahnya nggak banyak, tapi kita gini, intinya kita tuh harus bisa melihat peluang. Melihat peluang, kalau lihat peluang kerja cukup besar, tapi peluang kerja yang cukup besar itu kita harus menyiapkan
mana yang nanti saudara-saudara kita, warga-warga NTB yang ingin punya kesempatan untuk bekerja, pengalaman kerja ke luar negeri supaya dia lebih hasilnya lebih baik. Pak Kepala, mereka kalau harus bekerja di luar negeri, taruh di negara-negara yang asing kita kedengeran tadi itu, standar utamanya memang harus berbahasa Inggris dulu ya, menguasai bahasa Inggris dulu ya? Ya gini, setiap jabatan itu kan ada persyaratan. Ya. Jabatan apapun ada persyaratan. Kalau bicara kemampuan bahasa, kayak Jepang contoh, untuk bekerja ke Jepang, ke Korea lah. Ke Korea itu untuk ikut mendaftarkan untuk program untuk bisa ke Korea itu dia harus lulus tes bahasa dulu. Dia harus lulus tes bahasa untuk yang ke Kita Korea. kadang-kadang lemahnya di situ ya. Nah memang, makanya kan kita harus nyiapin nih. Jadi Iya. kalau bicara kelemahan ya jelas lah. Kita kan bukan bahasanya, bukan bahasa Korea, betul. bahasa Indonesia. Kita bahasa kita harus nyiapin. Jadi ini sebuah upaya, proses yang dilakukan semua siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri kan harus menyiapkan. Nah penyiapan ini kemampuan bahasanya. Kira-kira ada gambaran nggak Pak, bagaimana mereka bisa mengakses informasi kerja di luar negeri itu? Karena negara-negara yang belum pernah kita dengar selama. Kalau di BP2MI ada, bisa lihat di websitenya bp2mi.co.id, ada di situ peluang. Nah ini saya menarik Pak Mas Bu. Jadi upaya yang harus kita lakukan lebih masif adalah menginformasikan kepada masyarakat. Menginformasikan kepada masyarakat kaitannya misalnya bekerja ke luar negeri yang aman, terus peluang kerja di sana tuh apa saja. Nah ini memang kita pemerintah, dalam hal ini pemerintah BP2MI dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan sinergi supaya informasi-informasi itu bisa diterima oleh masyarakat yang sampai ke desa itu bisa diterima dengan baik. Jadi nanti mereka nih, aku pengen kerja kemana sih? Saya pengen kerja ke Korea, syaratnya apa ya? Nah ini yang harus disikapi oleh kita untuk bisa mengisi. Kalau kamu pengen kerja ke Malaysia, misalnya ke Korea, harus pelatihan bahasanya di mana? Jangan sampai nanti teman-teman saudara-saudara kita pengen kerja ke Korea mau pelatihan bahasanya kita nggak bisa menginformasikan pelatihan bahasanya di mana. Tapi sebenarnya ada ya perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi calon-calon PMI untuk bekerja di negara-negara, taruhlah negara-negara Eropa. Memang ada perusahaan khusus di situ. Ya, kembali kalau perusahaan khusus sesuai dengan peraturan atau di Undang-Undang 18, perusahaan yang bisa menempatkan itu adalah namanya PT KMI. Nah, PT KMI itu mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan proses perekrutan dan penempatan kepada warga negara Indonesia yang bekerja. Di NTB ada cabang? Ada banyak. Ada ya. Ada sekitar di sini cukup banyak. NTB sekitar 100-an lah. 100 perusahaan. 100-an. Tapi memang 100-an ini lebih banyak mereka untuk di pasar-pasar kerja di Malaysia. Nah, sekarang ini kan zaman berubah nih. Zaman berubah, eranya kan dengan pandemi ini kan. Khususnya Malaysia kan sekarang masih tutup nih Mas Bro. Iya, betul. Yang berangkat kerja ke luar semua negara ya. Tidak semua negara. Hari yang terakhir ini udah ada sekitar 52 negara yang sudah dibuka. Yang bisa istilah dibuka itu negara-negara tersebut itu bisa menerima warga negara kita untuk bekerja di sana. Itu walaupun ada COVID gini ya? Ya ada 52 kok, cukup banyak 52. Tetapi banyak juga negara-negara yang memang, contoh nih Afrika Selatan nggak ada PMI kita ke sana. Aljazair juga jarang, Azerbaijan nggak pernah kan. Ada beberapa negara yang mungkin, tapi negara-negara ini yang sebetulnya tidak familiar kita dengarkan. Ada nggak sih orang kerja asal NTB ke Belgia nih? Belgia itu ada Pak. Tapi kan kita nggak ada warga kita ke sana. Nah kita peluangnya ada bisa kalau dijemput di sini ada. Ya? Kalau peluang kerja di sana ada. Jadi kalau di Belgia ini kan disebutkan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Dirjen Bina Penta itu untuk Belgia itu sektornya pada pemberi kerja berbadan hukum, skemanya B2B dan mandiri. Nah ini banyak Mas. Jadi ada sampai beberapa negara Afrika juga ada. Tapi kan kita dari sekitar 52 yang sekarang dibuka ini kan tidak semuanya warga kita bisa mengisi di sana. Kita kan juga milih-milih juga kan mana sih. Tetapi sebetulnya bukan negara di mana. Yang penting gimana kalau memang kita lihat kalau intinya peluang kerja di luar negeri itu cukup besar. Mau kerja di mana aja itu banyak. Cuman kita gimana nyiapin. Nah, sekarang ini yang perlu dilakukan adalah menyiapkan. Nah, dalam hal menyiapkan ini
kita harus bisa memberikan informasi yang lengkap, yang detail kepada masyarakat. Loh, kalau mau cara kerja ke Jepang tuh ini. Dan Jepang itu cukup lumayan, macam kayak tadi misalnya kan ada kerja dengan program G2G itu ada beberapa ini. Di Jepang itu sekarang ada program yang namanya SSW. SSW itu disebutnya itu adalah special skill worker. Pekerja. Ya, itu banyak banget, peluangnya cukup banyak. Pak, Specific skill worker. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang harus mempersiapkan masyarakat ini? Kan masyarakat. Ya kalau masyarakat sebenarnya kalau bilang masyarakat tuh ya harus nyiapin sendiri sebenarnya. Ya kan? Iya. Kayaknya harus mandiri dong. Tapi pemerintah kan support. Di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu ada peran pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dan pemeran dari provinsi itu salah satunya untuk melakukan pelatihan. Ya, tapi yang lebih utama adalah ya sendiri sih sebenarnya. Warga itu juga kalau memang dia, karena gini, ya kemandirian. Mereka ini kalau memang betul-betul niat kerja luar negeri kan dia harus punya upaya untuk menyiapkan diri sendiri. Tapi kalau dia punya keterbatasan, nah pemerintah kan bisa support. Tapi sebenarnya mahal ya, Pak Kepala ya. Bekerja di negara-negara yang selama ini jarang kita. Kalau mahal itu sebetulnya kalau biayanya, kalau contoh ini kalau untuk ke Korea ya. Korea itu program G2G ya, Korea itu biayanya sekitar 15 juta. Masih terjangkau lah. Ya, 15 juta. Kalau yang G2G yang Jepang yang untuk sektor kesehatan itu biayanya itu cuman 1.100.000 sampai 300.000, 1,5 juta. Sisanya negara yang tanggung. Ya mereka nih untuk biayanya untuk apa? Untuk tes. Contoh nih kalau yang biaya penempatan G2G Jepang untuk tes psikolog, misalnya untuk medical check up. Kalau untuk pelatihannya udah ditanggung sana. Yang ditanggung oleh pemerintah Jepang apa sih? Misalnya tiket penerbangan Jakarta ke Jepang ditanggung pemerintah sana, biaya apply visa, biaya pelatihan. Kalau negara-negara Eropa tadi, Amerika misalnya, Italia. Nah itu lihat dulu, makanya kan kalau mereka berangkatnya apa, skemanya apa? Kalau skema P2P kan kalau Amerika masih jarang mas. Kalau Amerika masih jarang. Ini pun kalaupun ada negara-negara Amerika yang seperti saya sampaikan itu mereka yang kerja di kapal pesiar itu perusahaan kapal pesiarnya itu perusahaan Amerika. Nah untuk kapal pesiar kerja di kapal biayanya berapa? Saya belum tahu persis, tapi dia biasa untuk pelatihan. Tapi kalau biaya penempatannya nggak ada mas. Biaya harus berangkatnya, jadi biayanya lebih banyak biaya persiapan itu melakukan pelatihan. Kepala sekali lagi, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi bekerja di luar negeri, negara-negara yang puluhan itu yang kita sebut tadi itu, mereka bisa datang ke sini? Oh bisa datang ya. Bisa datang, nggak usah datang, kita juga udah ada layanannya, bisa lihat di website. Website kita juga ada bb2mi.ntb.go.id, bisa di layanan-layanan kita banyak di media sosial kita. Bisa datang, terus kita juga punya Provinsi NTB itu punya 6 LTSA, 5 LTSA itu sudah ada petugas kita. Intinya bisa masyarakat itu kalau ingin bekerja ke luar negeri, di samping ke kami kantor kita juga bisa datang ke Disnaker, nanya-nanya kabupaten kota. Ya. Jadi intinya gini lah, peluang kerja yang cukup besar itu kalau ya teman-teman yang punya keinginan ya bisa disiapin. Karena kan sekarang ini juga banyak ini Mas Mul yang berangkat kerja ke luar negeri asal NTB ini warganya aku nggak tahu dia betul-betul pengen kerja ke luar negeri apa terpaksa dia kerja ke luar negeri ya kan? Iya. Ya kan dia terpaksa jangan-jangan. Sekarang pilihannya mau atau nggak mau sebenarnya Pak Kepala ya. Yang penting kan nyiapin. Karena satu lagi untuk bekerja ke luar negeri itu kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Tahapannya cukup lumayan. Misalnya banyak warga-warga kita yang yang mungkin yang mendapatkan masalah itu kadang-kadang mereka pengen jalur pintas, jalur pintas yang dia tanpa melihat juga kalian resikonya akhirnya keluarin biaya besar, misalnya udah ngeluarin biaya nggak ditempatin kayak gitu kan. Belum lagi resikonya di sana ya Pak. Nah, kalau resiko kalau bisa berangkat kerja resmi kan
sudah dijamin ada BPJS-nya. Iya. Seandainya ada permasalahan apapun di sana pasti terlindungi. Kalau ya kita memang mengharapkan semua warga NTB yang mempunyai keinginan bekerja luar negeri ya diharapkan bekerja secara prosedur. Jangan dia bekerja secara non prosedur. Ya kalau prosedur pasti jelas, prosedurnya pasti tercatat. Iya. Tercatat. Jadi kita pemerintah tidak akan tidak sulit. Misalnya ada yang mengadu nih kok katanya sudah suami saya atau istri saya bekerja di sana itu kok nggak ada kabarnya, gajinya kok nggak pernah, kata nggak terima. Kalau dia prosedur kita punya data. Pasti diawasi sama negara kan. Dan ada tercatat di sistem kita untuk menindaklanjuti misalnya pengaduan itu akan mudah. Jikapun terjadi persoalan-persoalan hukum di sana kan ada pendampingan hukum juga Pasti dari negara. Ya. Kalau dia resmi ya. Dan juga mungkin kan ada tugas nih di sana nih perwakilan kita yang ada di sana. Oke. Ya ini kan ya kita harus benar-benar menyadarkan kaum warga itu jangan kerja secara non prosedur, harus prosedur. Karena tadi kalau misalnya yang kerja di yang prosedur nggak prosedur ya jauh lah. Kalau udah nggak non prosedur, nanti pemerintah gimana dengan yang non prosedur ya? Tetap kalau dia pulang ada sakit di sana, dia pulang, ya pemerintah juga pasti akan memberikan pelayanan ke mereka, ada fasilitasinya. Tetapi kan bukan berarti, udahlah nggak usah kerja resmi aja, nanti juga ditangani pemerintah yang harus gitu. Nah ini harus kita betul-betul ya karena dilihat dari angka yang cukup besar di warga angka penempatan yang dari sini. Yang kasus-kasus yang tertinggi adalah kasus-kasus mereka yang kerja secara ilegal atau unprocedural banyak. Nah ini yang ya perlu sinergi yang kuat di antara instansi terkait yang menangani, yang punya bersentuhan dengan PMI ini, mulai dari di desanya, mulai informasi, terus pemberian untuk pelatihannya, sampai nanti dia pulang itu atau bagaimana dia mengelola keuangannya, ya gitu Pak. Makanya peluang ini cukup ya kalau bicara apakah orang bekerja luar negeri ini bermanfaat bagi pemerintah, cukup besar manfaatnya. Jelas dia pahlawan devisa kan? Iya betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Kepala. Sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Sekarang masyarakat sudah disuguhkan, silakan mau bekerja di luar negeri, negara-negara di dunia ini cukup terbuka. Kalau mau mencari tahu tentang semua, kita bisa datang ke BP2MI di Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.